KSB jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung semester 1. Video ini merupakan ujian akhir semester 1 pada mata kuliah pengantar ilmu hukum yang diberikan oleh Ibu Nengyani Nurhayani SHMH selaku dosen pada mata kuliah pengantar ilmu hukum kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi pada RPST ketiga, yakni mengenai kedudukan dan fungsi hukum. Nah, sebelum kita mulai mempelajari kedudukan dan fungsi hukum, alangkah baiknya jika kita mengenali terlebih dahulu apa itu hukum atau hukum itu apa. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, akan ada banyak rumusan atau definisi yang akan diketengahkan. Dan antara definisi yang satu dengan yang lainnya pun tentu akan berbeda-beda. Lalu muncul pertanyaan, mengapa demikian? Hal tersebut disebabkan dikarenakan sangat luasnya lapangan hukum. Hal ini selaras dengan pendapat Van Apeldoorn dalam bukunya PIH, bahwa menurutnya tidaklah mungkin memberikan definisi tentang apakah hukum itu atau hukum itu apa sih, begitu. Mengapa sudah didefinisikan? Karena hukum itu mempunyai segi dan bentuk yang sangat banyak, sehingga tidak mungkin tercakup keseluruhan segi dan bentuk hukum itu dalam satu definisi. Nah, meskipun kita tahu bahwasannya sangatlah banyak definisi hukum dari para ahli, namun kita dapat memahaminya dengan mengambil kesimpulan bahwa hukum itu memiliki unsur-unsur. Ada 4 nih teman-teman. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Dan yang terakhir, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Baik, saya akan mengingatkan kembali bahwasannya topik pembahasan kita adalah kedudukan hukum dan fungsi hukum. Kedudukan hukum. Kedudukan hukum atau lokus standi adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan. Fungsi hukum. Nah, konsepsi fungsi hukum ini difungsikan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan hukum dan pengatur tatanan hidup manusia, dan serta menyelesaikan konflik yang terjadi dalam persinggungan antar individu, atau dengan kata lain, sebagai sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Kedudukan hukum. Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat, atau istilah yang kita kenal adalah ubi societas ibi ius. Mengapa demikian? Sebab antar keduanya ini mempunyai hubungan timbal balik. Oleh karena hukum sifatnya universal dan hukum ini mengatur semua aspek kehidupan masyarakat seperti Polixos Budhankam, dengan tidak ada satupun segi kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari sentuhan hukum. Nah, keberadaan hukum suatu masyarakat akan dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan-perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dalam suatu masyarakat tersebut pada semua bidang kehidupan. Nah, menurut Surjono Sukanto, ia mengatakan bahwasannya proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya bahwa hukum hanya dapat dipengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu, dan bahwa hukum merupakan suatu proses. Biasanya, kedudukan hukum dapat ditunjukkan dengan cara-cara berikut. Ada 3. Yang pertama, suatu pihak secara langsung dirugikan oleh undang-undang atau tindakan yang menjadi permasalahan, dan kerugian akan berlanjut jika pengadilan memberikan kompensasi, menetapkan yang dipermasalahkan tidak berlaku bagi pihak itu. Atau dengan kata lain, menyatakan bahwasannya undang-undang tersebut batal demi hukum. Yang kedua, pihak penuntut tidak dirugikan secara langsung, tapi memiliki hubungan dengan situasi yang menyebabkan kerugian itu. Dan jika dibiarkan, kerugian tersebut akan menimpa orang yang tidak dapat minta bantuan dari pengadilan. Nah, contohnya di Amerika Serikat. Landasan ini digunakan mereka untuk meminta agar suatu undang-undang dibatalkan karena telah melanggar amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat. Nah, yang terakhir atau yang ketiga, suatu pihak diberi kedudukan hukum oleh undang-undang. Contohnya lagi di Amerika Serikat. Beberapa hukum lingkungan mengizinkan penuntutan terhadap perusahaan yang mencemari perairan tanpa izin federal, bahkan jika pihak yang menuntut tidak dirugikan oleh polusi tersebut. Nah, kedudukan hukum di sini ada 4. Yang pertama, kedudukan hukum atau reposisi pemerintah. Yang kedua, kedudukan pemerintah dalam hukum publik. Yang ketiga, macam-macam jabatan pemerintahan. Dan yang keempat, kedudukan pemerintah dalam hukum privat. Berikut penjelasannya. Kedudukan hukum reposisi pemerintah. Pembagian hukum ke dalam hukum publik dan hukum privat yang dilakukan oleh ahli hukum Romawi Ulpianus ketika ia menulis
publicum ius est, quod ad statum rei Romanca spectat, privatum quo ad singulorum utilitam. Atau artinya, hukum publik adalah hukum yang berkenaan dengan kesejahteraan negara Romawi, sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan kekeluargaan. Pengaruhnya ini sangat cukup besar alam sejarah pemikiran hukum sampai sekarang. Salah satu pengaruh yang masih tersisa hingga kini antara lain bahwasanya kita tidak dapat menghindarkan diri dari pembagian tersebut, termasuk dalam mengkaji keberadaan pemerintah dalam melakukan pergaulan hukum. Kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa pemerintah di samping melaksanakan kegiatan dalam bidang hukum publik, juga sering terlibat dalam lapangan keperdataan. Dalam pergaulan hukum, pemerintah sering tampil dengan tuipeten, dengan dua kepala, sebagai wakil dari jabatan yang tunduk pada hukum publik dan wakil dari badan hukum atau rehperson yang tunduk pada hukum privat. Untuk mengetahui kapan administrasi negara terlibat dalam pergaulan hukum publik dan dapat terlibat dalam hukum keperdataan, pertama-tama yang harus dilakukan adalah melihat lembaga kedudukan hukum negara ini. Mau tidak mau harus melibatkan pembagian dua jenis hukum tersebut. Dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan. Menurut Lugemann, dalam bentuk kenyataan sosialnya, negara adalah organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Yang dimaksud dengan fungsi adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan. Fungsi-fungsi ini dinamakan jabatan. Negara adalah organisasi jabatan. Menurut Bagirmanan, jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu secara keseluruhan yang mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Nah, lalu yang kedua ini kedudukan pemerintah dalam hukum publik. Menurut P. Nicolai dan kawan-kawannya, ada beberapa ciri yang terdapat pada jabatan atau organ pemerintahan, yaitu yang pertama, organ pemerintah menjalankan wewenang atas nama tanggung jawab sendiri, yang dalam pengertian modern diletakkan sebagai pertanggungjawaban politik dan kepegawaian atau tanggung jawab pemerintah sendiri di hadapan hakim. Organ pemerintah ini adalah pemikul kewajiban tanggung jawab. Yang kedua, pelaksanaan wewenang dalam rangka menjaga dan mempertahankan norma hukum administrasi. Organ pemerintahan dapat bertindak sebagai pihak tergugat dalam proses pengadilan, yaitu dalam hal ada keberatan banding atau perlawanan. Yang ketiga, di samping sebagai pihak tergugat, organ pemerintahan juga dapat tampil menjadi pihak yang tidak puas, artinya sebagai penggugat. Dan yang keempat, pada prinsipnya organ pemerintahan tidak memiliki harta kekayaan sendiri. Organ pemerintahan merupakan bagian atau alat dari badan hukum menurut hukum privat dengan harta kekayaannya. Lalu, macam-macam jabatan pemerintahan. Menurut Philippus M. Hudson, wewenang hukum publik hanya dapat memiliki oleh penguasa. Ajaran ini terkandung bahwa setiap orang atau setiap badan yang memiliki hukum publik harus dimasukkan ke dalam golongan penguasa disesuaikan dengan definisinya. Hal ini berarti menandakan setiap orang atau badan yang memiliki wewenang hukum publik dan tidak termasuk dalam daftar nama badan-badan pemerintahan umum seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar atau pembuat undang-undang, pemerintah, menteri, badan-badan, provinsi, dan kota praja harus dimasukkan dalam desentralisasi atau fungsional. Bentuk organisasi yang bersifat yuridis tidak menjadi soal. Badan yang bersangkutan dapat berbentuk suatu badan yang didirikan oleh undang-undang, tetapi dapat juga badan pemerintahan dari yayasan atau lembaga yang bersifat hukum perdata yang memiliki wewenang hukum publik. Lalu, kedudukan pemerintahan dalam hukum privat. Telah disebutkan bahwasannya negara adalah perspektif hukum perdata sebagai badan hukum publik. Badan hukum atau rehperson adalah kumpulan orang-orang, yaitu semua yang di dalam kehidupan masyarakat, dengan beberapa pengecualian. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat bertindak sebagai manusia yang tidak memiliki hak-hak dan kewenangan-kewenangan, seperti kumpulan orang dalam suatu badan hukum maksudnya.
perseroan terbatas, perusahaan perkapalan, perhimpunan atau sukarela dan sebagainya. Dalam ungkapan lain menyatakan bahwasannya badan hukum adalah apa yang ada dalam pengertian undang-undang dianggap seperti orang dan kepada siapa yang akan sepenuhnya diberikan wewenang hukum untuk melakukan tindakan hukum dan secara hukum tampil dan bertindak dengan harta kekayaan terpisah. Lalu pembahasan yang berikutnya adalah mengenai fungsi hukum. Keberadaan hukum sebagai suatu fenomena yang harus dioperasikan dalam masyarakat bukanlah suatu hasil karya yang begitu selesai langsung dapat bekerja dan mencapai tujuannya. Apabila hukum menetapkan seperti dalam pasal 362 KUH pidana bahwasannya barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum akan diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Lalu, sesaat setelah peraturan pidana ditetapkan, tidak berarti bahwa sejak itu orang yang melakukan delik pencurian dapat segera dibawa ke pengadilan untuk diadili dan dijatuhi pidana. Tapi masih memerlukan proses tertentu yang memungkinkan tersangka dapat dipidana. Fenomena yang digambarkan ini menunjukkan bahwasannya sebetulnya peraturan hukum tidak begitu saja langsung dapat diberlakukan karena masih membutuhkan proses pengenalan dan sosialisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang direncanakan atau yang diprioritaskan. Dalam banyak hal, hukum bekerja dengan cara menentukan lebih dahulu kaidah-kaidahnya, kemudian diberlakukan melalui proses komunikasi dengan warga masyarakat agar dapat berfungsi mengantar hukum mencapai tujuan-tujuannya tersebut. Mengkaji tentang fungsi hukum dalam masyarakat memang sangat urgent dilakukan, mengingat dalam kehidupan sosial masyarakat senantiasa terjadi perbedaan kepentingan antara setiap individunya. Perbedaan kepentingan itu diantaranya ada yang selaras dengan kepentingan warga masyarakat lainnya, tetapi ada pula kepentingan yang memungkinkan tidak selaras dan dapat menimbulkan konflik bahkan. Orang acap kali menyalahkan hukum karena menganggap hukum baru berfungsi apabila ada konflik. Nah, persepsi ini keliru, sebab hukum berfungsi bukan hanya setelah terjadi konflik, melainkan juga sebelum terjadinya konflik. Fungsi hukum sebetulnya sama dengan pengertian hukum dan tujuan hukum. Maksudnya sama di sini adalah bahwasanya banyak pandangan yang berbeda sehingga fungsi-fungsi hukum yang menurut A dengan yang lainnya itu berbeda-beda, namun tetap memiliki kesamaan dan keselarasan. Di sini saya mengambil 3, yakni dalam sejarah hukum, pandangan para ahli, dan juga kepustakaan ilmu hukum yang terdapat pada bukunya Marwan Mas yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum cetakan pertama. Nah, dalam sejarah pemikiran ilmu hukum terdapat 2 pandangan yang berbeda, yaitu yang pertama, menurut mazhab sejarah dan kebudayaan atau istilahnya kultur Historische School oleh Friedrich Karl von Savigny 1748 hingga 1852, dan juga yang kedua ada dari Jeremy Bentham dan kemudian dikembangkan oleh Roscoe Pound dari aliran Sociological Jurisprudence 1870 hingga 1964. Berikut penjelasannya. Nah, yang pertama ini menurut mazhab dan sejarah kebudayaan, pendapatnya ini bahwa fungsi hukum hanyalah mengikuti perubahan-perubahan itu dan sedapat mungkin mengesahkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Lalu yang kedua, dari Jeremy Bentham, pendapatnya ini bahwasannya hukum itu berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Lalu yang berikutnya, fungsi hukum menurut pandangan para ahli. Nah, seperti yang sudah tadi saya jelaskan pada awal, bahwasannya fungsi hukum ini akan banyak pandangan menurut berbagai macam perspektif. Nah, di sini menurut pandangan para ahli juga tentunya sangat banyak. Namun di sini saya hanya mengambil 7 poin. Yang pertama ada dari Rusli Effendi, kemudian ada konsepsi Joseph Pras, kemudian ada Michael Hager, Sunaryati Hartono, Surjono Sukanto, dan juga Surjono Sukanto yang membahas mengenai bidang-bidang kajian fungsi hukum, dan yang terakhir dari Seminar Hukum Nasional 4.
Keberadaan hukum dalam masyarakat bukan hanya berfungsi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam masyarakat, melainkan juga diharapkan dapat menjadi sarana yang mampu mengubah pola pikir dan juga pola perilaku kehidupan masyarakat ke arah yang lebih positif atau yang lebih baik. Nah, dengan begitu, hukum akan memiliki daya kerja yang baik apabila dua fungsi hukum tersebut betul-betul memenuhi dalam kehidupan masyarakat. Nah, berikut pandangan mengenai fungsi hukum menurut Rusli Effendi. Sebagai berikut, ada dua. Yang pertama, hukum yang pasif yang hanya untuk menjaga status quo. Fungsi ini disebut sarana social control. Dan yang kedua, fungsi yang aktif akan merombak tatanan yang telah ada menuju suatu keadaan yang dicita-citakan. Fungsi ini dikenal sebagai law is a tool of social engineering, atau fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial. Perubahan masyarakat yang sangat pesat dalam setiap aspek kehidupannya membawa dampak terhadap keberadaan dan berlakunya hukum. Dampak tersebut dapat menimbulkan berbagai kemungkinan dalam melaksanakan fungsinya demi mencapai tujuan-tujuan hukum. Nah, untuk mencapai tujuan hukum tentunya hukum ini harus difungsikan menurut fungsi-fungsi tertentu. Sebagai ilustrasi, saya menggambarkan bahwasannya apabila si A hendak ke Jakarta sebagai tujuan, maka sarana untuk mengantarkannya ke Jakarta dapat dipilih apakah melalui kapal udara atau kapal laut. Kedua alat transportasi tersebut berfungsi untuk mengantarkan si A ke tempat tujuannya, yaitu Jakarta. Demikian pula, untuk mencapai tujuan-tujuan hukum, tentu harus memilih sarana yang tepat untuk berfungsi mengantarkan hukum ke tempat tujuan yang diperkirakan atau diprioritaskan. Disinilah harapan hukum berfungsi aktif untuk merombak atau mengubah tatanan masyarakat menuju sesuatu perubahan yang direncanakan. Tampaknya benar pula sinyalemen para sosiolog hukum bahwa hukum atau perundang-undangan pada hakikatnya barulah merupakan rencana atau janji-janji hukum. Ia akan menjadi hukum apabila telah difungsikan atau dijalankan oleh kehidupan masyarakat. Konsepsi Joseph Raz terhadap fungsi hukum. Dalam bukunya The Authority of Law, memperkenalkan suatu konsep tentang fungsi hukum sebagai fungsi sosial yang dibedakannya dalam fungsi langsung dan fungsi tidak langsung, yaitu sebagai berikut. Fungsi langsung antara lain bersifat primer adalah meliputi pencegahan perbuatan tertentu dan mendorong dilakukannya perbuatan tertentu. Yang kedua, menyediakan fasilitas bagi rencana-rencana privat. Yang ketiga, menyediakan servis dan pembagian kembali barang-barang. Dan yang keempat, menyelesaikan perselisihan di luar jalur reguler. Berdasarkan fungsi langsung yang berkaitan dengan sifat primer yang dikemukakan oleh Joseph Raz tadi, paling tidak ada 3 faktor yang esensial dapat mencapai tujuan hukum, yakni sebagai berikut. Faktor pencegahan melalui suatu perbuatan tertentu sehingga dapat dilakukan suatu perbuatan tertentu pula untuk mengantisipasinya. Yang kedua, faktor penyediaan fasilitas atau sarana hukum dalam meningkatkan pelayanan hukum bagi individu. Yang ketiga, faktor penyelesaian konflik yang dilakukan di jalur reguler hukum atau di luar proses pengadilan. Sementara, fungsi langsung dari hukum yang bersifat sekunder menurut Joseph Raz adalah prosedur perubahan hukum seperti pembuatan undang-undang dasar, undang-undang, pembentukan hukum melalui putusan pengadilan, serta ketentuan yang dibuat oleh lembaga-lembaga publik yang independen. Termasuk fungsi langsung yang sekunder adalah prosedur pelaksanaan hukum seperti tugas kepolisian, penuntutan, operasional lembaga peradilan atau law enforcement, dan lembaga permasyarakatan yang dikenal dengan nama sistem peradilan pidana atau criminal justice system. Dengan demikian, fungsi langsung yang bersifat sekunder ini juga akan mempengaruhi proses pelaksanaan hukum dalam mewujudkan tujuan hukum itu sendiri. Yang kedua, fungsi hukum tidak langsung, yaitu memperkuat atau memperlemah kecenderungan untuk menghargai nilai-nilai moral tertentu. Sebagai contoh, kesucian hidup, memperkuat atau memperlemah penghargaan terhadap otoritas umum, dan mempengaruhi perasaan kesatuan nasional. Fungsi tidak langsung dari hukum yang dikemukakan oleh Joseph Raz ini tampaknya lebih menekankan pada faktor moral, baik yang ditujukan pada pelaksana hukum maupun warga masyarakat. Artinya,
Faktor moral dianggap akan memberikan kontribusi bagi kesucian hidup manusia, memperkuat atau memperlemah otoritas umum, serta memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional. Sebagai contoh, saya akan mengemukakan tentang fungsi sosial hukum yang secara tidak langsung mempengaruhi nilai-nilai moral tertentu dalam masyarakat. Adalah ketentuan pada pasal 284 KUH Pidana yang membatasi perbuatan zina hanya pada laki-laki atau wanita yang keduanya atau salah satunya terikat tali perkawinan. Padahal nilai moral menganut bahwa zina adalah perbuatan moral yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita tanpa diikat oleh tali perkawinan yang sah. Seperti itu. Nah, melihat beberapa fungsi hukum yang telah saya jelaskan tadi, maka fungsi hukum di Indonesia sebagai negara hukum seperti yang dimaksud pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga hendaknya tercermin melalui kesepakatan untuk menggunakan hukum sebagai landasan kehidupan dalam bernegara dan bermasyarakat. Paradigma negara hukum modern pada hakikatnya akan menegakkan dua prinsip pokok. Yang pertama, penghargaan hak-hak individu yang asasi sebagai manusia, dan yang kedua kewajiban untuk menghormati sesama, termasuk kewajiban negara beserta wewenangnya untuk menjaga ketertiban dan kedamaian bersama. Perilaku setiap individu dalam kehidupan sosialnya merupakan bagian atau petunjuk dari Indonesia yang sedang membangun. Pembentukan hukum dan penerapannya tidak dapat dilepaskan dari kaitannya dengan persoalan mendasar yang sedang dihadapi oleh bangsa yang sedang melakukan reformasi di berbagai bidang kehidupan masyarakat atau disebut reformasi total. Dengan demikian, kaitan antara hukum dan pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari fungsi hukum dalam mengawasi, menjamin, dan menciptakan stabilitas untuk mencapai kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Menurut pendapat Michael Hagar dalam Abdul Rahman 1979 halaman 21, hukum dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan dapat mengabdi ke dalam 3 sektor, yakni sebagai berikut. Yang pertama, hukum sebagai alat penertib atau ordering, yaitu hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui hukum acara. Juga dapat meletakkan dasar-dasar hukum bagi penggunaan kekuasaan. Dan yang kedua, hukum sebagai alat penjaga keseimbangan atau balancing, yaitu hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan umum dengan kepentingan perorangan. Dan yang terakhir, hukum sebagai katalisator, yaitu hukum dapat membantu untuk memudahkan proses perubahan melalui pembangunan hukum atau law reform dengan bantuan tenaga kreatif bidang profesi hukum. Nah, ketiga, pengabdian hukum dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan yang dikemukakan tersebut sebenarnya merupakan indikasi dari komitmen negara hukum, yaitu mengedepankan hukum dalam setiap gerak masyarakat dan gerak pembangunan. Jadi semakin jelas bahwa pengabdian hukum dalam pembangunan ini sangat memegang peranan penting bagi kesuksesan dalam mencapai tujuan pembangunan itu sendiri. Kemudian selanjutnya pandangan dari Sunaryati Hartono. Ia begitu tepat menulis bahwa hukum dalam menunjang proses pembangunan mempunyai 4 fungsi, yakni sebagai berikut. Hukum sebagai pemeliharaan ketertiban dan keamanan, dan yang kedua hukum sebagai sarana pembangunan, dan yang ketiga adalah hukum sebagai sarana penegak keadilan, dan yang keempat hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat. Lalu yang berikutnya ada dari Surjono Sukanto. Ia menerangkan bahwa fungsi hukum pada masyarakat Indonesia yang sedang mengalami masa transisi, di mana hukum dapat difungsikan sebagai penunjang penyelesaian masa transisi. Dalam menunjang penyelesaian masa transisi tersebut, hukum diharapkan sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan atau keserasian antara kepentingan-kepentingan di dalam masyarakat. Lalu yang berikutnya, dalam pandangan para ahli hukum, terdapat 2 bidang kajian yang meletakkan fungsi hukum di dalamnya. Menurut Surjono Sukanto, yakni ada 2. Yang pertama, netral, yang kedua peka. Yang pertama, terhadap bidang-bidang kehidupan masyarakat yang sifatnya netral atau duniawi atau lahiriah. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat atau social engineering. Dan yang kedua, terhadap bidang-bidang kehidupan masyarakat yang sifatnya peka atau sensitif atau rohaniah, yaitu hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan pengendalian sosial atau social control.
Lalu yang berikutnya, fungsi hukum menurut Seminar Hukum Nasional 4. Seminar Hukum Nasional 4 ini merumuskan adanya 6 fungsi dan penerapan hukum dalam pembangunan. Yang pertama, pengatur, penertib, dan pengawas kehidupan masyarakat. Yang kedua, penegak keadilan dan pengayom warga masyarakat, terutama yang mempunyai kedudukan sosial ekonomi lemah. Yang ketiga, penggerak dan pendorong pembangunan dan perubahan menuju masyarakat yang dicita-citakan. Lalu yang keempat, pengaruh masyarakat pada nilai-nilai yang mendukung usaha pembangunan. Yang kelima, faktor penjamin keseimbangan dan keserasian yang dinamis dalam masyarakat yang mengalami perubahan cepat. Lalu yang terakhir atau yang keenam, faktor integrasi antara berbagai subsistem budaya bangsa. Selanjutnya, konsepsi fungsi hukum dari Kepustakaan Ilmu Hukum ada 7. Konsepsi fungsi hukum dari Kepustakaan Ilmu Hukum, yakni yang pertama, fungsi hukum sebagai sarana social control. Yang kedua, fungsi hukum sebagai a tool of social engineering. Yang ketiga, fungsi hukum sebagai simbol. Yang keempat, fungsi hukum sebagai alat politik. Yang kelima, fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa. Yang keenam, fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial. Yang ketujuh atau yang terakhir, fungsi hukum sebagai sarana pengintegrasi sosial. Fungsi hukum sebagai sarana sosial kontrol bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan tersebut. Misalnya, membuat larangan-larangan, tuntutan, pemberian ganti rugi, dan sebagainya. Penggunaan hukum sebagai sarana social control ini dapat berarti bahwa hukum mengontrol tingkah laku masyarakat. Maksudnya di sini adalah hukum berfungsi memberikan suatu batasan tingkah laku warga masyarakat yang dianggap menyimpang dari aturan hukum, serta apa akibat atau sanksi dari penyimpangan tersebut. Misalnya, menentukan larangan-larangan, tuntutan, pemberian ganti rugi, dan sebagainya itu dengan maksud agar warga masyarakat tidak tergoda untuk berperilaku yang dilarang oleh hukum tersebut, atau bagi yang sudah terlanjur melakukannya akan sadar dengan adanya penerapan sanksi hukum tadi itu. Seperti itu. Sejalan dengan Roni Sanidjo Sumitro menulis sebagai berikut. Tingkah laku yang menyimpang merupakan tindakan yang tergantung pada kontrol sosial. Ini berarti kontrol sosial menentukan tingkah laku yang bagaimana yang merupakan tingkah laku yang menyimpang. Makin bergantung tingkah laku itu pada kontrol sosial, semakin berat nilai penyimpangan pelakunya. Berat ringannya tingkah laku menyimpang ditentukan oleh kuantitas kontrol sosial di mana tingkah laku itu. Nah, dengan kondisi demikian, batasan tingkah laku dalam bentuk larangan-larangan yang dibuat oleh hukum menunjukkan bagaimana hukum telah berfungsi sebagai sarana sosial kontrol atau kontrol sosial. Hal tersebut disebabkan hukum hanya sekedar merumuskan aturan tentang batasan tingkah laku yang menyimpang dengan ancaman sanksi, atau hukum hanya menyesuaikan diri dengan kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat, sehingga hukum akan tampak sebagai sarana menjaga status quo. Lalu yang selanjutnya, hukum sebagai a tool of social engineering. Fungsi sebagai sarana perekayasa sosial atau mengubah masyarakat adalah untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan yang terencana. Artinya, untuk menata kembali kehidupan masyarakat secara terencana sesuai tujuan pembangunan bangsa, kehidupan masyarakat sampai kini atau sampai saat ini ternyata selalu mengalami perubahan atau dinamika yang sangat pesat. Hal ini menunjukkan bahwa hampir tidak ada kelompok masyarakat di dunia ini yang kehidupannya tetap atau statis. Masyarakat dimanapun pasti akan mengalami perubahan, baik karena pengaruh dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri dalam suatu masyarakat tersebut. Oleh karena itu, para pembuat hukum dituntut untuk senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat dalam membentuk hukum. Ini bertujuan agar hukum yang dibuat itu tentunya agar tidak tertinggal jauh dari dinamika kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Nah, pada kondisi demikian, maka kebutuhan warga masyarakat menuntut bagaimana hukum berfungsi yang semula hanya mengontrol tingkah laku manusia yang menyimpang, mempertahankan pola tingkah laku dan sarana menyelesaikan konflik, dapat memahami pergeseran dalam fungsinya yang aktif. Artinya hukum berfungsi melakukan perubahan yang terencana
dalam kehidupan sosial masyarakat, agar hukum tidak tertatih-tatih lagi mengajar suatu peristiwa yang seharusnya diatur. Nah, untuk memenuhi harapan tersebut, Roscoe Pound pada tahun 1912 mengumumkan satu konsep fungsi hukum sebagai a tool of social engineering. Kemudian pengertian fungsi hukum sebagai a tool of social engineering atau social engineering by law menurut Surjono Sukanto yaitu hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh agent of change atau agen perubahan, dan agent of change atau pelopor perubahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Nah, pengertian social engineering yang dikemukakan oleh Surjono Sukanto seperti yang sebelumnya saya jelaskan, merupakan pelopor perubahan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memperoleh kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin atau tokoh. Pelopor perubahan tersebut meliputi para pejabat, aparat hukum, intelektual, politisi, ulama, dan sebagainya. Sementara social engineering dimaksudkan agar hukum yang dijadikan sebagai instrumen rekayasa sosial untuk mengubah masyarakat ke suatu tujuan yang lebih baik. Fungsi hukum sebagai sarana perekayasa sosial ini adalah suatu fungsi untuk menciptakan perubahan-perubahan kehidupan sosial ke arah kemajuan. Misalnya membentuk peraturan-peraturan hukum yang substansinya menata kehidupan masyarakat secara terencana, serta memperlakukannya sesuai dengan tujuan hukum yang diprioritaskan tadi. Yang ketiga, fungsi hukum sebagai simbol. Fungsi ini dimaksudkan untuk menyederhanakan rangkaian tindakan atas peristiwa tertentu, sehingga dapat mudah diperoleh pengertian yang bersifat umum. Penyimbolan yang dilakukan oleh hukum jelas akan memudahkan baik oleh para pelaksananya maupun masyarakat untuk saling memahami tentang makna suatu peristiwa yang terjadi dalam interaksi warga masyarakat. Dan demikian, membicarakan fungsi hukum sebagai simbol tidak terlepas dari konsep perumusan tingkah laku atau peristiwa tertentu ke dalam suatu jenis terminologi hukum. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya mengkomunikasikan maksud pembuatan undang-undang kepada warga masyarakat tentang peristiwa secara ringkas dan tegas. Selain itu juga berfungsi sebagai ragam teknis yang dapat memudahkan pelaksana hukum dalam proses sosialisasi hukum yang diberlakukan di masyarakat tersebut. Nah, yang keempat, fungsi hukum sebagai alat politik. Fungsi sebagai sarana politik adalah memperkokoh kekuasaan politik atau mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara. Melihat fungsi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hukum tertulis yang dibuat secara prosedural. Keberadaan hukum dan politik dalam kenyataannya memang tidak mungkin dapat dipisahkan, karena keberadaan hukum sebagai kaidah atau tertulis merupakan pesan-pesan politik. Tetapi setelah ditetapkan pemberlakuannya, tidak boleh lagi ditafsir secara politik yang bermuatan kepentingan, tapi harus ditafsirkan secara yuridis. Sebaliknya, hukum tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai moral. Seolah-olah hukum tertulis tidak berkaitan dengan moral, sehingga muncul anggapan bahwa kaum profesional adalah ahli dalam perkara hukum, baik teori maupun praktik. Tapi jangan menilai mereka dari aspek moral. Pemisahan hukum dari moral oleh kalangan penganut formal legalistik membuat nilai-nilai hukum semakin kehilangan bobotnya yang mestinya berfungsi sebagai institusi moral karena mengandung nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Kualitas para pelaksanaan hukum kendati menggunakan hukum modern juga tidak menunjukkan bagaimana menyingkapi hukum berdasarkan kebutuhan-kebutuhan warga masyarakat. Oleh karena itu, sangat urgent mengembalikan hukum modern ke aspek moral. Nah, untuk mengkaji hakikat fungsi hukum sebagai sarana politik, perlu dilihat lagi dua pandangan hukum yang berbeda. Pertama, pandangan dari aliran dogmatik yang selalu melihat fungsi hukum itu semata-mata sebagai alat politik untuk mencapai tujuan kekuasaan. Hukum sebagai alat politik memandang keberadaan negara harus didukung oleh hukum, meskipun di sisi lain mengabaikan kepentingan rakyat banyak. Yang kedua, pandangan aliran sosiologis
yang menilai hukum memang sebagai alat politik dan merupakan hal yang universal. Tapi bila diterapkan setelah diundangkan harus dipisahkan dari kepentingan politik penguasa negara. Nah, perbedaan sudut pandang itu sebenarnya berawal dari perbedaan pandangan atas kemandirian hukum. Pandangan aliran dogmatik menilai bahwa hukum tertulis itu otonom dan tidak boleh mencampuri oleh unsur-unsur luarnya, moral dan religius. Sementara pandangan aliran sosiologis, dengan demikian, fungsi hukum sebagai alat politik dalam kenyataannya memang diakui keberadaannya, tetapi sayangnya lebih cenderung berfungsi untuk memperkokoh kekuasaan negara serta mengefektifkan fungsi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan masyarakat. Namun, fungsi hukum tersebut tetap harus ada batasnya, yaitu tidak bertentangan dengan konstitusi. Penggunaan hukum sebagai alat politik akan tampak mulai dari pembentukan hukum, penyusunan kaidahnya, sampai dengan pelaksanaannya di dalam kehidupan masyarakat. Lalu yang kelima, fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa. Hukum bertujuan untuk menyelesaikan setiap konflik atau sengketa yang terjadi dalam masyarakat, sehingga terciptanya keteraturan dan ketentraman hidup di dalam warga masyarakat. Lalu yang keenam, fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial. Hukum dimaksudkan untuk mengendalikan masyarakat secara terencana, agar kehidupan sosial masyarakat dapat terkendali sesuai peraturan hukum yang berlaku. Fungsi hukum sebagai pengendalian sosial ini merupakan suatu proses yang direncanakan sebelumnya dengan tujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh, bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah hukum yang berlaku di tempat tersebut. Nah, sifat dari fungsi atau mekanisme hukum sebagai sarana pengendalian sosial ini dapat dilakukan dalam 3 bentuk. Yang pertama, bersifat preventif, yang kedua bersifat represif, yang ketiga bersifat preventif-represif. Nah, yang preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan stabilitas di dalam kehidupan masyarakat. Lalu yang kedua, represif, untuk mengembalikan keseimbangan yang telah mengalami gangguan di dalam kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga, preventif-represif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan juga sekaligus mengembalikan keseimbangan antara stabilitas, fleksibilitas dalam kehidupan masyarakat. Penyelenggaraan pengendalian sosial dapat menggunakan hukum agar dapat berfungsi dengan baik. Dapat dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah berbentuk fisik, misalnya dengan menggunakan kekuatan senjata yang lazim atau yang biasa digunakan oleh negara-negara yang sedang bergejolak. Tujuan ini yaitu untuk membuat masyarakatnya merasa takut dan akhirnya menyerah. Dan yang kedua, berbentuk kebendaan dan jasa, biasa disebut kekuasaan utilitarian power, yaitu mengendalikan warga masyarakat melalui pemberian hadiah atas penghargaan yang banyak digunakan dengan negara yang masyarakatnya dalam kondisi yang aman dan tentram. Tujuannya itu agar warga masyarakat dengan sadar mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Dan yang ketiga, berbentuk simbolis, biasa disebut kekuasaan social power atau normative power, yaitu mengendalikan masyarakat melalui pemberian proses teladan dalam bentuk norma-norma dari tingkah laku sebagian besar warga masyarakat. Tujuannya itu untuk menanamkan keyakinan bagi warga masyarakat terhadap tujuan dan manfaat mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku di tempat tersebut. Lalu yang terakhir, fungsi hukum sebagai sarana pengintegrasi sosial. Fungsi hukum ini adalah untuk mengurangi konflik yang terjadi dan memperlancar interaksi sosial atau pergaulan sosial. Artinya, hukum menjadi sarana untuk menciptakan keserasian berbagai kepentingan masyarakat, sehingga proses pergaulan hidup berlangsung secara tertib dan lancar. Salah satu fungsi hukum ini untuk memajukan pembangunan ekonomi dapat dilihat pada aspek kegunaannya dari bidang hukum publik dan hukum privat atau perdata. Kalau dari hukum publiknya bersifat administratif ya, untuk mendorong perkembangan ekonomi melalui lembaga-lembaga hukum, misalnya tentang perizinan kegiatan ekonomi. Lalu yang di bidang hukum privat atau perdata yaitu mengatur hubungan antar pelaku ekonomi sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum melalui perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak yang dibuat mereka. Misalnya setiap hubungan dagang dan transaksi perjanjian atau kontrak secara sah. Nah, seperti itu teman-teman penjelasan dari fungsi hukum dari berbagai sudut pandang. Tentunya sangat banyak sekali, bukan?
Nah, karena banyaknya pandangan mengenai fungsi hukum tersebut, mengenai beberapa ahli, dan dalam perkembangan sejarah ataupun dalam keilmuhukuman, kita dapat mengambil 5 poin penting dari semua penjelasan yang telah saya sampaikan sebelumnya. Ini fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, artinya hukum sebagai petunjuk bertingkah laku untuk masyarakat harus menyadari adanya perintah dalam larangan dalam hukum. Lalu yang kedua, fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Artinya ini hukum yang bersifat mengikat, memaksa dan dipaksakan oleh alat negara yang berwenang membuat orang takut untuk melakukan pelanggaran untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Artinya, hukum yang bersifat mengikat, memaksa, dan dipaksakan oleh alat negara yang berwenang membuat orang takut untuk melakukan pelanggaran karena ada ancaman hukumannya atau sanksinya, yakni penjara dan lain-lain, dan dapat diterapkan kepada siapa saja. Yang ketiga, fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan, artinya mempunyai daya mengikat dan memaksa, dapat dimanfaatkan sebagai alat otoritas untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih maju. Lalu yang keempat, fungsi kritis dari hukum, artinya fungsi ini berarti bahwa hukum tidak hanya mengawasi masyarakat semata-mata, tetapi berperan juga untuk mengawasi pejabat pemerintah, para penegak hukum maupun aparatur pengawasan sendiri. Lalu yang terakhir, sebagai sarana pembaruan masyarakat atau social tool of engineering. Fungsi ini selalu berdampingan dengan dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pengandaian sosial dan tool of engineering. Sebagai kesimpulan, untuk agar kita mengingat kembali dan merefresh lagi ingatan kita mengenai kedudukan hukum dan fungsi hukum, saya akan membacakan kesimpulannya. Kedudukan hukum ini tidak dapat dipisahkan dari adanya hubungan dengan masyarakat yang dikenal dengan istilah ubi societas ibi ius, sebab antara keduanya mempunyai hubungan yang timbal balik. Oleh karena hukum bersifat universal dan hukum mengatur semua aspek kehidupan dalam masyarakat, dengan tidak ada satupun segi kehidupan manusia dalam masyarakat yang lepas dari sentuhan hukum. Kedudukan hukum ada 4, ini kedudukan hukum atau posisi pemerintah, kedudukan hukum dalam hukum publik, macam-macam jabatan pemerintahan, kedudukan pemerintah dalam hukum privat. Dan dari fungsi hukum, konsepsi hukum difungsikan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan hukum dan mengatur tatanan hidup manusia serta menyelesaikan konflik yang terjadi dalam persinggungan individu, atau dengan kata lain sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum. Ada 5 fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Yang kedua, fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Dan yang ketiga, fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Keempat, fungsi kritis dari hukum. Dan yang terakhir, sebagai sarana pembaruan masyarakat atau social tool of engineering. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada seluruh penonton, termasuk Ibu Nayani Nurhayani, SHMH, atas kesempatan dan perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.